Selamat malam Yang Mulia Bhikkhu Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedhama, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Selamat datang kepada para partisipan yang telah bergabung baik melalui Zoom maupun channel YouTube Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja dan Dhamma Televisi, mohon maaf, dalam acara meditasi bersama secara online season ketiga episode ke-26 yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi. Malam hari 3 Agustus 2022 merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua karena kita dapat kembali berkumpul dan bermeditasi bersama secara online. Selain itu, malam ini kita juga akan dibimbing oleh seorang guru meditasi, ialah Yang Mulia Bhikkhu Senajayo. Untuk itu, marilah kita membuka kegiatan meditasi malam hari ini dengan merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Anggun. Kepada Saudari Anggun, disilahkan. Dhammapada Magga syair 277. Sabbe sankhara anicchati yata panyaya passati attahani pindati tukhe esamakko visuddhiya. Artinya, segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Bila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudari Anggun atas Dhammapada yang begitu indah. Ini mari kita membuka kegiatan malam hari ini dengan membacakan nama Karapatha secara terpimpin. Mohon izin Bante, saya akan memimpin pembacaan nama Karapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kepada Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama yang memiliki pertanyaan seputar praktik meditasi agar dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui kolom chat di Zoom atau kolom komentar di YouTube. Selain itu, apabila Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ingin menyampaikan pertanyaan atau pengalaman meditasi secara langsung, dipersilahkan untuk melakukan raise hand saat sesi tanya-jawab nanti. Ini saya akan membacakan profil pembimbing meditasi kita pada malam hari ini, yaitu Yang Mulia Bhante Senajayo. Bhikkhu Senajayo ditahbiskan dengan nama Senajayo di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya pada tanggal 11 Februari 2017. Dengan nama penahbis atau Upajaya Bhikkhu Sukhemo Mahatera dan nama guru penahbisan atau Kamawacarya Bhikkhu Jotidhammo Mahatera. Selamat malam Bante, Wandami Bante. Selamat malam, terima kasih. Ya,
Kini marilah kita mendengarkan pengantar latihan meditasi yang akan disampaikan oleh Bante, dilanjutkan dengan melakukan latihan meditasi bersama yang akan dibimbing oleh Bante. Kepada Bante, disilahkan. Ya, sebelum saya memulai, ya, saya mengagungkan Sang Buddha terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu, Namo Buddhaya, selamat malam. Ya, kita kembali ya bersama-sama ya, dengan tujuan ya latihan meditasi ya bersama ya secara online di mana tuan rumahnya Wihara Dhammametta. Ya. Meditasi ini bisa juga dikatakan peninggalan ya, peninggalan apa yang Sang Buddha telah ajarkan. Walaupun sebelum Sang Buddha hadir pun ya meditasi itu sudah ada. Ya, meditasi itu sudah ada sebelum pertapa atau sebelum Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Yaitu sudah ada meditasi. Hanya saja di sini adalah meditasi yang diajarkan oleh Buddha adalah meditasi yang sesuai yang versinya Buddha ajarkan, ya. Buddha temukan meditasi seperti ini. Meditasi umumnya ya ini kata-kata ya bukan bahasa Pali ya kalau meditasi itu. Ya. Bahasa Inggris ya. Meditation. Jadi meditasi. Ya. Jadi meditasi sendiri ya luas ya. Pemahamannya luas. Ya, tapi di dalam meditasi Buddhis ya menjadi lebih jelas. Ya. Meditasi ini ya memang punya tujuan. Ya, tujuan utamanya ya mengikis pikiran-pikiran yang buruk. Ya, mengikis pikiran-pikiran yang buruk ya dengan latihan-latihan yang telah Buddha ajarkan. Begitu. Memang meditasi itu tidak semudah ya yang kita bayangkan. Tetapi meditasi tidak juga sesulit yang kita pikirkan. Ya, biasanya ya. Tapi kalau untuk lihat Pengabdi Setan ini nomor 1 ya. Nggak disuruh itu karcisnya udah dibeli via online. Nah, gitu ya. Nah, ini memang janggal banget ya, apalagi itu pelakunya nanti umat Buddha lagi. Ya, jadi apakah nggak boleh Bante? Boleh. Ya, silakan.
Ya, kira jadi pengabdi meditasi, katanya pengabdinya setan. Ya, pengabdinya setan. Ya ini hanya intermezzo. Ya, kembali ya kepada pemahaman meditasi. Memang meditasi itu sendiri ya yang diajarkan umumnya yang diajarkan para pertapa ya sesuai ya dengan apa yang Buddha ajarkan. Apakah boleh teknik meditasi yang lain, Bante? Tidak ada yang melarang. Ya, tidak ada yang melarang ya karena meditasi itu kan mengolah batin. Ya, mengembangkan batin. Bukan mengembangkan posisi duduk saja, tapi memang bukan adalah mengembangkan batin. Begitu. Ya, karena pengalaman meditasinya Pertapa Siddhartha itu 6 tahun itu luar biasa, ya, luar biasa. 6 tahun nonstop dalam pencaharian, ya, pencaharian meditasi, ya, pencaharian dhamma agar ya Pertapa Siddhartha bisa terbebas dari penderitaan. Materi nggak bisa cukup, ya. Materi nggak cukup, ya. Nggak cukup untuk membebaskan kita dari duka, dari penderitaan. Itu nggak cukup. Ya, kalau materi itu cukup, ya apa yang kita miliki cukup untuk membebaskan dari penderitaan, ya Pertapa Pangeran Siddhartha nomor 1. Ya, Pangeran Siddhartha nomor 1. Karena materi kesenangan indria itu tidak cukup untuk keluar dari penderitaan, ya oleh karena itu Pangeran Siddhartha menjadi pertapa. Ya, apakah pangeran memaksakan diri? Iya, ya betul. Kalau nggak maksakan diri nggak jadi Buddha nanti. Ya, jadi Bapak Ibu dalam melatih, mendidik, memang harus ada sedikit paksaan. Ya, tapi maksanya bukan sambil ngomel. Ya, Pertapa Pangeran Siddhartha itu nggak ngomelin, nggak maki-maki bapaknya. Ya, kalau Anda maksa ingin dijodohkan, marah-marah, menghujat, ya itu lain lagi. Ya, lain lagi menghujat. Nah, jadi lihat contoh-contoh ya, yaitu Pangeran Siddhartha yang memang memaksa dirinya untuk keluar istana. Ya, tetapi bukan ya, berarti Pangeran Siddhartha ini kan ya itu sah-sah saja. Ya memang harus ada dipaksa sedikit. Ya. Anda bangun tidur kepaksa atau enggak? Ya kan? Ya, saya paksain Bante sih maunya sih ngelonjor terus gitu loh, ngulet kalau mau ngulet itu kalau bisa sejam gitu kan, bangun itu akhirnya menjadi bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi ya. Nah, jadi begitu juga dengan latihan meditasi, memaksanya bukan dengan amarah gitu ya, bukan dengan kekesalan, bukan ya,
dengan semangat. Semangatnya yang dikeluarkan untuk bangkit berlatih, begitu. Jadi bahasa semangat dari bahasa memaksa dari saya ini adalah semangatnya yang dipompa. Ya, semangatnya yang terus berkobar, berkibar, berkobar. Berkibar sama berkobar itu beda. Jawab sendiri bedanya di mana. Ya. Nah, sama ketika orang mau berlatih meditasi, ya wirya ya atau semangat ini perlu ditingkatkan. Ya, perlu ditingkatkan. Karena kalau bukan kita yang meningkatkan daya, ya nanti bagaimana? Ya, ibarat listrik dayanya rendah itu lampunya remeng-remeng. Ya, lampunya remeng-remeng. Bukan warung remang. Ya, kalau warung remang memang diremangkan. Ya, kalau lampunya remeng-remeng itu mungkin dayanya itu rendah. Ya, dayanya rendah. Sama. Ya, kita nggak usah melihat orang lain deh. Nah, kita coba merenungkan. Berapa satu hari kita meditasi? Jawab sendiri ya, di dalam hatinya. Nanti kalau di Zoom ketahuan semua ntar. Ya kan? Oh, Bante, dalam satu hari saya itu belum tentu meditasi. Ya kan? Ya, jadi untuk memang diri sendiri ya butuh telunjuk untuk menunjuk, nah gitu ya, supaya mengingatkan kita ya meditasi itu penting, ya meditasi itu penting. Hanya saja di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara masih ada ya konsep yang berat. Ya, meditasi sulit. Ya, belum berlayar takut ombak. Ya, belum berlayar takut ombak. Dulu gelombang cinta dicari-cari. Gelombang laut nggak mau ya. Nggak Bante, gelombang laut mati kelelep. Ya, tapi gelombang cinta tuh mahal Bante dulu, tapi sekarang murah. Dulu kambing makan gelombang cinta dipenjarain. Ya, harganya mahal. Itu. Nah, bukan berarti Bapak Ibu berpikir bahwa oh, berarti kami melekat dong dengan meditasi. Karena berarti mengharuskan kita meditasi. Oh, tidak. Ya, seperti kita mau makan pagi, siang, sore. Mungkin ada malam juga. Ya. Pagi, siang, sore, malam, dan subuh. Nah, mungkin ada yang makan begitu sehari 5 kali. Ya kan? Itu kan dibilang nggak melekat, kok itu kebutuhan yang harus makan begitu kan? Otomatis tuh, ya. Kenapa meditasi nggak otomatis? Hayu, kenapa meditasi nggak otomatis seperti kita mau makan? Kenapa? Kumaha iya. Orang teh pusing. Ya. Ada orang datang kepada saya, Bante, kepala saya pening gitu kan. Kenapa kok pening? Pening sekali masalah ini, banyak sekali ini masalah ini gitu kan. Kalau kau tidak punya masalah, berarti kau orang mati sudah. Ya. Selama masih hidup, ya ada dua. Selama kita masih hidup, kalau kita nggak buat masalah, semakin peka kesadaran kita, semakin terkendali ucapan kita, semakin terkendali
tindakan kita, semakin waspada apa yang dikerjakan. Kan begitu, ya. Apa yang kita lihat. Meditasi, duduk, diam seperti boneka baju, tak bergerak. Ya, itulah meditasi yang paling hebat. Ya, tidak begitu. Ya, meditasi hebat bukan diukur dari waktu. Harapannya, keinginannya tidak terpuaskan. Sekalipun dianggap tujuannya benar. Gitu. Tetapi tetap saja itu adalah untuk memenuhi keinginannya. Ya, sehingga meditasinya terasa berat. Ya. Bukan berat bebanku. Ya, begitu. Ya, ini memang supaya kita ini meditasinya otomatis. Lah kalau kita menganggap wah besok, ya itu namanya menganggap umur abadi. Ya, kita merasa nggak pernah mati gitu kan. Nah, jadi dia santai-santai aja gitu kan, tidak mau berlatih. Nah, santai aja udah. Kok nggak meditasi? Wah ujian Bante. Nah, habis ujian, apalagi itu, wah Bante ini utang belum kebayar gitu kan. Nggak meditasi lagi. Kenapa? Waduh Bante, hujan. Apa urusannya hujan dengan meditasi? Kan gitu. Ya, jadi kenapa? Ya karena sekali lagi meditasinya dianggap berat. Ya, jadi apa? Jangan berpikir idealis. Itu. Supaya kita bisa meditasi seperti kita makan secara otomatis. Itu. Ketika lapar buka bakul nasi, ya, bakul nasi, tutup nasi. Ya, sama ketika lagi stres, meditasi. Kan gitu. Jangan nunggu stresnya berat, baru datang ke Bante, baru datang ke psikiater. Ya. Bante, saya ini pening. Kalau Bapak pening, aku juga tambah pening, Pak. Ya, gitu. Nah, jadi jangan nunggu konslet, baru kita cari dokter. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kata dokter. Ya, jadi jangan nunggu stres dulu ya, baru meditasi ya. Nanti keburu stres, repot. Ya. Nah, jadi ya bagaimana kita bertahan di dalam latihan meditasi, ya anggap saja umur kita berharga setiap harinya. Ya, kedua, janganlah berpikir terlalu idealis. Ya, begitu. Ketiga, harus kontrol keinginan. Justru yang ketiga ini adalah menyederhanakan keinginan. Ya, memang mau meditasi itu menggunakan keinginan. Ya, aku ingin meditasi. Iya, betul. Itu keinginan yang masih cukup baik. Ya, keinginan untuk meditasi. Ada keinginan untuk tidak meditasi. Ya, jadi macam-macam. Begitu. Ya, jadi ya bermeditasilah. Ya. Bangun tidur 15 menit. Ya, ini sebelum saya lanjut, apakah suara saya putus-putus ya? Enggak ya? Terima kasih. Ya, jadi terus yang keempat adalah cobalah untuk mencoba dari yang ringan-ringan. Ya, meditasinya yang ringan-ringan. Ya, 15 menit, bangun tidur 15 menit. Ya, apa meditasi meta, apakah meditasi nafas masuk, nafas keluar, dan lain sebagainya. 15 menit. Mau tidur 15 menit. Ya, yang ringan-ringan begitu, ya nanti Anda menjadi terbiasa.
Ya, menjadi terbiasa. Sesibuk apapun, ya, apakah Anda di kantor, apakah Anda lagi di mana, Anda akan menggantikannya dengan apa? Dengan kesadaran penuh, dengan kewaspadaan. Jadi, Anda tidak bisa duduk meditasi di rumah. Anda akan digantikan dengan selalu waspada ketika berjalan, duduk, berbaring, berdiri. Itu juga bagian meditasi. Ya, every time, every day, every month, every year, ya kan? Meditasi, ya kan? Jadi bukan meditasi itu cuma dilihat duduknya aja, ya, bukan dilihat duduknya doang. Ya, ketika lagi garuk-garuk, ya sadar, garuk-garuk, garuk-garuk. Kalau nggak sadar, apa yang terjadi? Nggak taunya merah, ya kan? Kalau kita sadar, kok kebanyakan garuknya, kan gitu, kan gitu tuh. Nah, makan, ya sadar, lagi makan, jangan lagi makan ngitungin hutang orang gitu. Nanti ketulangan gimana? Ya, jadi makan penuh perhatian. Ya, nah itu juga bagian meditasi. Jadi nggak usah pusing-pusing harus bagaimana dan bagaimana. Selama kita menggunakan kesadaran kita, perhatian kita, pada saat ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita apa yang sedang kita lakukan, itu juga bagian dari meditasi. Nah, dengan demikian Anda akan menjadi semangat, bahkan tambah semangat. Ya, tidak lagi berpikiran bahwa meditasi harus duduk berjam-jam. Begitu. Ya, ini kan kita konteksnya dalam latihan. Ya, kecuali lagi retret. Kalau retret 1 jam ya Anda harus coba 1 jam. Pas lagi retret suruh 1 jam malah 1 menit. Hanya. Nah, nanti gara-gara saya ngomong tidak usah lihat waktu, akhirnya pas lagi retret malah bangun lagi jalan-jalan. Ya, begitu. Ya, jadi memang itu cara kita membangkitkan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membangkitkan kita ya, dalam berlatih. Sama seperti Pertapa Siddhartha atau Pangeran Siddhartha. Ya tidak ada yang mengeluarkan atau mendorong. Jadi Pangeran Siddhartha ini memaksa dirinya untuk keluar istana. Ya, begitu. Tapi Anda jangan maksa keluar rumah ya, gara-gara malam ini ya keluar rumah ya nanti saya dikomplain suami dan istri Anda di rumah. Ya ini gara-gara dengar uraian meninggalkan pada ninggalin rumah. Ya itu ninggalin bukan karena saya, ninggalin karena pusing di rumah. Ya beda ya. Meninggalkan rumah karena pusing berbeda dengan Pangeran Siddhartha. Bukan pusing karena istri, karena ayah, karena harta, bukan. Ya kalau Pangeran Siddhartha itu keluar istana hanya mencari obat untuk dikonsumsi kita semuanya. Karena kita ini masih sakit. Ya, masih sakit. Kok bahasa sakit Bante? Kayaknya aku nggak flu. Kita ini masih sakit. Ya, masih sakit. Mendengar yang tidak disenangi, ya itu sakit. Ya kan? Melihat yang tidak disenangi, ya itu sakit. Ya. Muncul keserakahan, itu sakit. Ya, dibilangin nggak ngerti-ngerti, itu juga sakit. Ya. Saling menghujat, merendahkan, menghina, sombong, itu sakit berat. Ya. Sakit mental itu nggak bisa sembuh kalau kita nggak sembuhkan. Ya, fisik boleh sakit di dunia ini. Setelah meninggal, fisik terurai.
Tapi batin, mental yang sakit karena kotoran batin, itu akan terus berlanjut. Oleh karena itu, jangan buang waktu untuk terlalu berlama-lama menggenggam. Ya. Jadi ada kebahagiaan menggenggam, ada kebahagiaan tanpa menggenggam. Ya. Apa itu Bante? Kok kebahagiaan tidak menggenggam? Ya, bermudita cita. Itu juga sama, kebahagiaan tak menggenggam. Melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Kan kita tidak megang dia. Orang lain dapat kulkas, kita harus senang. Walaupun nggak dapat kulkas. Ya, gitu. Jangan sampai orang dapat kulkas, kita yang sewot. Kita yang marah. Ih, kok dia dapat, kok aku enggak? Nah, itu berarti menderita. Ya, menderita. Ya, jadi sekali lagi, ya mari kita semangat dalam latihan bermeditasi setiap hari. Ya, berusaha menghadirkan. Ya, jadi setiap hari berusaha menghadirkan kesadaran kita, ya kewaspadaan kita dalam setiap aktivitas. Itu juga meditasi. Ya, kalau pagi bangun tidur itu namanya khusus. Ya, kita sedang wiweka. Ya, kita sedang wiweka, sedang mengasingkan diri selama 15 menit. Ya, mau tidur sama meditasi 15 menit. Ya, sebentar. Lebih lama kalau nonton Pengabdi Setan. Ya, itu lebih dari sejam. Ya, itu kuat duduk diem dipanggilin kagak nyautin. Ya kan? Ya, meditasi 15 menit udah kayak kebakaran jenggot. Ya, begitu. Baik, saya tidak berlama-lama, ini hanya sebatas motivasi saja ya bahwa waktu yang kita miliki ini sangat sangat terbatas ya. Gitu, sangat terbatas dan sangat cepat sekali. Ya, hari ini sudah malam, ya besok sudah pagi, habis pagi malam lagi. Terus begitu. Ya, kita semakin hari semakin lemah. Ya, semakin tak berdaya. Jadi semakin hari kita semakin tidak berdaya. Ya, semakin hari kita semakin lemah. Oleh karena itu, sebelum kita melemah total, ya tidak berdaya total, ya kita harus semangat ya gunakan kehidupan ini untuk berlatih. Ya, terus berlatih. Jangan tanya sampai kapan. Ya, terus berlatih dan terus berlatih. Ya, sekarang tiba saatnya kita duduk ya, rileks. Ya, ketika kita bermeditasi, ingat jangan terburu-buru, Anda harus mengamati tubuh terlebih dahulu. Ya, mengapa tubuh diamati? Agar rileks. Ya, sekarang matanya dipejamkan, ya tangan di atas pangkuan. Ya, selama bermeditasi hendaknya tidak membuka mata. Ya, dan juga tidak mengintip-ngintip. Ya, begitu. Jadi tangan di atas pangkuan agar sedikit menenangkan, Anda rileks dengan menarik napas dalam-dalam, penuh perhatian. Ya, coba agar sedikit rileks, tidak terlalu mengembara pikirannya. Ya, Anda harus rileks dengan menarik napas dalam-dalam, pelan-pelan, penuh perhatian. Lalu dihembuskan lagi, penuh perhatian. Ya, tarik lagi, penuh perhatian, dihembuskan lagi, penuh perhatian. Sembari menjaga posisi tubuh yang rileks dan tegak. Ya, jangan membungkuk. Ya, ketika badan ini sudah mulai membungkuk, Anda harus segera menegakkan kembali. Ya, apabila nanti terasa ngantuk, Anda harus waspada.
Ya, ketika muncul rasa ngantuk, Anda tegakkan badan sembari menarik napas dalam-dalam. Habis itu, amati napas secara alami. Ya, mengamati. Jadi hanya ada kesadaran, perhatian yang mengamati masuk keluarnya napas. Ketika muncul ingatan, muncul perasaan, sadar, jangan dikomentari, jangan diajak ngobrol pikirannya. Karena pikiran ini sukanya ngerumpi sendiri. Apa yang Anda ingat, sadar, sebatas mengingat. Muncul rencana di hari esok, sadari, kembali lagi tarik kesadarannya ya pada napas masuk dan napas keluar. Napas masuk dan napas keluar. Sembari menjaga postur tubuh yang tegak dan rileks. Gunakan semangat Anda, gunakan ya, kesabaran Anda dalam latihan meditasi.
Waspada ketika pikiran muncul ingatan-ingatan, sadar, lepaskan, tegakkan tubuhnya, arahkan perhatian kita pada napas masuk dan napas keluar.
tetap waspada, tegakkan tubuhnya, rileks.
Tegakkan tubuhnya, rileks, tenang. Ya, sekarang tiba saatnya pemancaran cinta kasih. Ucapkan kalimat-kalimat cinta kasih di dalam batinnya masing-masing. Dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih, mengucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ucapkan kalimat cinta kasih dengan kesungguhan. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Baik, terima kasih Bante atas bimbingan meditasi yang telah diberikan. Ini kita akan melakukan diskusi bersama Bante Sena Jayo mengenai pengalaman meditasi ataupun pertanyaan seputar meditasi dari rekan-rekan sedama. Kami kembali mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama, apabila memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat pada Zoom atau kolom komentar di YouTube. Kami akan fasilitasi untuk sampaikan ke Bante. Ya, mungkin kita mulai dulu. Apakah yang di Zoom ada yang ingin raise hand untuk bertanya atau menyampaikan pengalaman seputar meditasi? Ya, sepertinya belum ada yang raise hand Bante. Untuk itu mohon izin Bante, saya ingin mengawali pertanyaan pada malam hari ini terkait meditasi Bante. Bante, saya mau tahu Bante, bagaimanakah praktek dana dan sila itu mempengaruhi kualitas meditasi seseorang Bante? Apakah orang yang dananya banyak, sering dana, atau sering atas sila gitu, meditasinya jadi lebih cepat fokus, atau gimana Bante? Mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Ya, ini sangat penting untuk menopang ya. Jadi meditasi itu harus ditopang. Sama seperti pertapa Siddhartha. Ya, jadi ada sesuatu yang dijalankan. Ya, waktu itu ya sebelum menjadi Buddha ya aturannya ya nggak boleh apa, ya terutamanya itu puasa ya, gitu. Tetapi setelah menjadi Buddha ada hal yang memang perlu dilaksanakan. Apakah sangat mempengaruhi meditasi atau latihan meditasi? Iya, sangat mempengaruhi. Ya, sangat mendukung untuk perkembangan batin. Bagaimana tidak ketika seseorang berlatih memberi, berdana, seketika itu juga sebenarnya sedang mendidik ya mental batin kita menjadi lebih baik. Nah, ketika masuk meditasi itu harusnya ya sudah semakin lebih baik. Ya, begitu. Karena memberi ini adalah aksi ya, aksi kita dalam hal melepas. Begitu.
Jadi kalau orang nggak pernah mau melepas, ya gimana ya? Ya, jadi sangat mempengaruhi karena berkaitan dengan pelepasan. Ya, jadi dana itu jangan jangan dibalik mendapatkan, ya. Ya walaupun Sang Buddha mengatakan ada kebahagiaan mendapat, ada kebahagiaan melepas. Begitu. Ya, jadi kalau misalkan latihan berdana bukan totalnya, bukan jumlahnya pegede-gede gitu. Ya. Dananya banyak, mau disebut dari A sampai Z. Ya, jadi nanti kebahagiaannya kebahagiaan mendapat. Ya, mendapat kepuasan untuk ego. Ya, untuk egonya masing-masing. Jadi bukan kebahagiaan melepas, tetapi kebahagiaan memperoleh. Ya itu keliru juga sih, ya memperoleh. Ya, bukan melepas, tetapi kebahagiaan memperoleh. Nah, bagaimana dengan moral? Ya jelas. Ya, ketika duduk bermeditasi tidak lagi ingat, oh tadi membunuh, oh tadi berbohong, oh tadi melanggar sila apa ya. Jadi ketika meditasi itu paling tidak 5 sila itu tidak muncul, ya. Kalau dilanggar tidak muncul. Nah, itu kan juga mempermudah, ya, mendukung proses ketenangan itu sendiri. Ya, kenapa orang itu juga gelisah? Ya karena ada sesuatu yang mengganjal. Ya, jadi salah satu sila ini adalah ya pendukung untuk latihan pengembangan batin. Ini sangat penting. Oleh karena itu, ya umat Buddha harap sering-sering mengulang Pancasila. Walaupun masih suka mengulang-ulang kesalahan yang sama. Gitu ya. Jangan mengulang kesalahan terus, tetapi ulang terus Pancasilanya. Ya, syukur-syukur uposatha ditambah lagi silanya. Ya. Nah, jadi berdana untuk melepas, bukan untuk mendapat. Sekalipun dilihat terasa mendapat, itu adalah buah kebajikan yang tanpa diharapkan pun akan datang kepada kita. Ya, karena kita paham, Buddha juga mengajarkan hukum karma. Ya, tanpa diharapkan sebenarnya apa yang kita tabur nanti kita tuai. Nggak usah seolah-olah karmanya bodoh, ya, gitu. Jadi hukum karma sudah otomatis. Jadi kalau Anda berdana, berdanalah. Berdana untuk pelepasan, bukan berdana untuk mendapat. Nanti kalau harapannya mendapat, ternyata dihina setelah berdana, nanti Anda menjadi sedih, galau. Ya, bahasa gaulnya gegana, gelisah, galau, merana. Ya, baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Jadi saling mendukung ya Bante, dana, sila, dan meditasi bawana gitu ya Bante. Nah tadi menarik Bante, ketika kita duduk bermeditasi kan kita setidaknya mencegah diri untuk melakukan 5 hal yang seharusnya kita hindari gitu ya Bante. Bagaimana jika ketika meditasi tiba-tiba pikirannya keinget Bante, oh iya tadi bohong nih sama si ini, atau oh iya tadi nggak sengaja ketepuk nyamuk atau apa gitu Bante. Apa yang sebaiknya kita lakukan Bante? Ya, jadi kenapa orang itu harus selalu sadar, ya, agar tidak melekat, ya, tidak melekat. Jadi setiap momen, ya kalau kita nggak hati-hati, ya itu akan membawa akan membawa simpanan, ya, memori-memori, di mana memori itu akan terulang kembali ketika seseorang itu sedang hening. Ya, kalau tidak hening biasanya yang berlalu-berlalu itu sulit muncul. Ya,
Jadi ketika orang hening muncul, ya munculnya kalau yang baik ya bagus, kalau yang muncul yang buruk-buruk ya itu yang membuat gelisah, ya tidak tenang. Ya ketika sudah mulai muncul itu, ya sebenarnya solusinya kembali lagi ke napas. Ya kalau misalnya yang muncul adalah kenangan pahit, ya dihina-hina, ya atau dicelakai orang, ya kita langsung bisa juga langsung pancarkan meta. Ya agar kebencian di dalam batin tidak muncul, berkembang. Ya semoga teman saya berbahagia, semoga teman saya berbahagia. Ya jangan karena benci semoga dia bergeledek gitu kan. Ya jangan begitu. Ya, jadi tergantung ya apa yang diingat itu, apakah ancaman, apakah hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan, ya boleh juga dengan meta. Tapi kalau hanya berupa ingatan saja, ya sadari saja, ya kembali lagi pada objek utama. Ya napas itu hanya jadi objek utama agar kita tidak kehilangan arah. Ya tidak terlalu jauh mengikuti pikiran-pikiran macam-macam. Ya, kalau pikiran ada objek utama, ya kita kembali lagi. Ibarat punya rumah, habis pergi sekolah jauh, ya balik lagi ke rumah. Kalau nggak punya rumah, akhirnya apa? Luntang lantung, ya gitu. Kayak dia mengembara nggak jelas di mana mau kemana. Gitu. Tapi kalau punya rumah, ada waktunya istirahat, tidur, ya kan gitu. Ya, jadi ya, objek-objek itu ya sebagai pondasi saja supaya tidak terlalu mengembara ke sana ke sini ya. Nah, begitu ya. Ya, terima kasih. Baik, Bante. Terima kasih penjelasannya, Bante. Jadi kembali lagi ke objek nafas gitu ya, Bante. Ya. Nah, Bante, bagaimana sih, Bante, indikator apa gitu? Kita bisa tahu kalau objek itu memang tepat buat kita, gitu, Bante. Terus harus berapa lama berlatih dulu baru sadar, oh iya ini tepat. Misalnya, apakah objek nafas atau objek cinta kasih dulu atau seperti apa gitu, Bante? Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya napas ini kan alami. Ya, ibarat obat jamu itu kan alami. Tidak ada resikonya. Kalau jamu, ya kalau jamu-jamuan ya nggak tahu deh. Ada resikonya juga tuh jamu-jamuan. Ya. Nah, jadi nafas ini adalah yang secara alami sebenarnya. Kita nggak perlu lagi, oh ini sesuai atau enggak, begitu. Nah, kalau kita mengatakan sesuai atau enggak, nanti malah jadi yang menilai itu adalah suka dan enggak, gitu. Suka dan tidak. Nanti kalau kita meditasi karena dorongan ya loba atau dorongan dosa, ya nanti nggak berkembang begitu. Kecuali kalau kita menghadapi ingatan yang sangat buruk, kenangan yang sangat buruk, ya boleh kita memancarkan meta, gitu. Tapi kalau standar saja, ya sadari, ya kembali pada objek napasnya. Kan kalau di dalam meditasi Sang Buddha ajarkan itu kan ada Kayanupasana, Wedananupasana, Citanupasana, Dhammanupasana, ya itu bisa dipakai. Ya itu yang telah Sang Buddha ajarkan. Ya, kalau perasaannya kacau Bante, ya kalau kita hanya sekedar mengamati perasaan-perasaan saja gimana Bante, boleh. Kenapa enggak? Gitu. Jadi kalau pikiran-pikiran banyak keinginan Bante, ya sadari saja pikiran yang banyak keinginan. Ya, hanya saja memang napas itu sebagai tiangnya supaya kita enggak terlalu kabur kemana-mana.
Ya, nanti kembali lagi ke napasnya, napas masuk, napas keluar. Nanti kira-kira konsentrasi nggak Bante? Nanti kira-kira mencapai jana nggak Bante? Nanti kira-kira terlalu banyak bertanya nanti, nggak jadi meditasi nanti. Ya, begitu ya. Jadi apa namanya? Mana yang cocok? Ya situasional. Ya situasional. Umumnya yang dipakai meta dan napas. Umumnya ya, gitu. Selain itu ya saya tidak tahu. Mungkin bisa juga yang lain-lainnya. Ya, begitu. Baik, terima kasih Bante. Oh, karena balik lagi ke prinsipnya meditasi itu sadar gitu ya Bante. Karena Iya, nafas betul. kan kita memang, ya tadi Bante jelaskan alami, justru kita sadari nafas kita gitu ya Bante. Begitu pula. Nah, terkait cinta kasih Bante. Hmm. Ini pertanyaan personal sih Bante. Boleh nggak sih Bante kita gunakan musik di awal gitu untuk bantu kita lebih rileks, terus baru masuk ke objek gitu, atau di tengah-tengah objek tiba-tiba bisa ngamati nafas gitu, sadar nafas masuk nafas keluar gitu, Bante, bolehkah? Ya, untuk eh, membangkitkan wirya, terkadang kita membutuhkan kondisi, ya, karena kan setiap orang memang berbeda-beda cara untuk mengembangkan batin. Memang mendengarkan musik sambil memancarkan cinta kasih, ya selama itu masih terjaga, ya saya rasa tidak masalah. Ya, tetapi itu hanya dilakukan waktu-waktu tertentu saja. Ya, jangan setiap hari. Nanti lama-lama jadi loba. Ya, jadi keserakahannya bertambah gitu. Jadi musik itu ya hanya untuk memancing saja. Memancing agar kita tidak boring. Ya, biasanya begitu. Tapi ada juga tanpa musik orang lebih lebih bisa, lebih khusyuk ya. Tetapi kalau pilihannya ada, boleh enggak? Ya boleh-boleh aja silakan. Ya namanya berlatih. Ya, jadi kalau sudah lama sudah terbiasa ya enggak harus pakai musik. Ya, tidak harus pakai musik. Ya langsung ya begitu. Boleh kok. Ya, jadi memancarkan cinta kasih. Sebenarnya kan memancarkan cinta kasih bukan karena musiknya terus lalu kita jadi melo-melo gitu ya, melo ya, disetelin musik kabut cinta, eh, semoga dia bahagia kan gitu. Nah, jadi tidak seperti itu juga, memang agak sulit ya kalau eh, memancing supaya orang mau meditasi, khususnya meditasi cinta kasih. Nah, begitu ya. Boleh, tapi ingat ya, tidak dijadikan sebuah objek utama. Ya, jadi meditasi diiringi dengan musik. Nah, meta apa diiringi dengan musik, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, hanya sedikit saja. Ya, hanya sedikit. Ya, baik Bante. Jadi intinya boleh pakai musik untuk pengkondisi aja Bante ya, tapi juga jangan terlalu sering ya Bante. Supaya mungkin tidak melekat kali ya Bante, nanti jadinya ketergantungan sama musiknya justru gitu Ya, ya Bante. betul. Oke, baik Bante. Nah, kalau terkait baca parita Bante, mana yang lebih tepat Bante? Apakah baca parita dulu baru meditasi atau meditasi dulu baru baca parita Bante? Ya, secara keseluruhan lebih 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 pasnya itu ya awali dengan parita juga boleh. Karena umumnya pikiran kita itu kan terus mengembara. Nah, supaya tidak terlalu mengembara, ya kita boleh baca parita satu suta, boleh. Ya, tapi membacanya juga dengan penuh perhatian. Ya, agar pikiran kita yang tadinya mengembara sudah mulai berkurang. Ya, sudah mulai berkurang, tidak terlalu liar.
Ya, karena kan kalau kita baca parita kan juga kita lebih fokus juga perhatiannya terhadap kata-kata atau kalimat Pali. Apalagi membacanya sesuai dengan tanda-tanda baca. Ya. Nah, setelah itu selesai baru meditasi. Boleh. Karania meta kusalena yantang santang padang abisa meca Sako ujuca suhujuca suwacoca samudua natimani. Jadi kita baca dengan penuh perhatian. Nah, nanti ketika kita lanjut bermeditasi, ya kondisinya masih tetap terjaga, tidak terlalu liar. Ya, tidak terlalu liar gitu. Ya itu ya. Jadi baca parita juga bisa membantu agar pikiran kita tidak terlalu liar. Gitu. Sama seperti orang kalau lagi ada masalah. Biasanya dia curhat ke temannya. Ngomong, bicara panjang kali lebar, habis itu baru tenang. Ya, sama seperti baca parita. Ya, baca, akhirnya lumayan tenang. Ya, lumayan. Nah, begitu ya. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Bante. Ada pertanyaan masuk melalui Zoom Bante. Apakah kita boleh bersandar ke dinding selama meditasi? Mohon penjelasannya Bante. Bolehkah bersandar di dinding Hmm? kayak cicak di dinding? Oke ya. Bolehkah bersandar? Kita ini sakit atau tidak? Ya, maksudnya tubuh ini sedang sakit atau tidak? Kalau sedang sakit dan tidak bisa ditahan dan mengharuskan kita harus bersandar, enggak masalah. Ya, tetapi kalau kita ini sehat, namun ada perasaan, aduh, aku mundur sedikit lagi ya, mundur lagi mundur lagi, kok enak ya, aduh kayak gini enak nih meditasi nih, itu ya itu sedang menikmati ya apa kilesanya sedang dikasih makan ya kilesanya sedang dikasih makan, aduh kok enak ya, wah kalau gini caranya meditasi bisa lama ini ya, lama-lama tidur gitu kan. Nah jadi kita sesekali memang harus berani untuk melawan ya, melawan di sini bukan benci. Tetapi melawan di sini harus dengan semangat kembali ke latihannya. Oke, aku ke kaki. Gitu. Supaya betul-betul tubuh dan mental itu terdidik. Ya, tubuh dan mental ini terlatih. Tidak lemah. Itu. Tubuhnya tidak lemah, mentalnya juga tidak lemah. Ya. Kalau mentalnya lemah, gampang galau. Itu ya, gitu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Bante. Jadi sebisa mungkin kita lawan ya Bante untuk bersandar ke dinding selama kita masih sehat gitu ya Bante. Baik, Bante menyambung pertanyaan tadi Bante. Kalau malam hari ini Bante saat meditasi tiba-tiba kita tertidur karena fisik kita capek. Adakah solusi atau tips-tipsnya Bante? Silakan Bante. Ya, sebenarnya begini, memang fisik yang lelah sangat mempengaruhi latihan. Ya, tetapi di sini kita bisa kok untuk meminimalisir, ya, meminimalisir terjadinya ketiduran ketika meditasi. Ya, ketiduran. Kalau ngantuk itu nggak apa-apa. Ya, ngantuk itu wajar, wajib dan wajar biasanya. Kalau nggak ngantuk itu saya agak bingung. Ya, ikan aja bisa tidur. Ya. Nah, jadi ketika orang sudah lelah, gitu, habis bekerja, ya, pertama dia jangan apa
bahasanya saya lupa. Ya, istilahnya dia jangan terlalu mematok ya. Wah, ini aku capek habis kerja, pasti aku ngantuk. Jangan mindset seperti itu. Ya, jadi jangan mindset. Ya, orang biasanya sudah mindset sendiri gitu. Aku nggak bisa. Kalau aku habis kerja itu pasti aku ngantuk. Jadi dia sendiri yang program. Gitu loh. Ya memang tubuh ini capek, lelah gitu kan. Ini lelah atau malas ini agak-agak mirip. Gitu kan. Kalau malas ya masuknya tinamida. Ya, jadi coba untuk minum 1 gelas, 1 botol minum. Ya, sebelum Anda duduk, Anda tarik napas. Nah, begitu. Tarik napas, santai, rileks. Habis itu meditasi. Ya. Ketika ada pikiran, aduh aku capek nggak meditasi, tadi sibuk di toko rame, gitu kan. Ya sudah nggak jadi meditasi. Ya, karena dia program sendiri, gitu. Program sendiri. Ya kalau begitu terus sampai kita pindah alam, pindah dari dunia ini ya tetap begitu aja. Ya, kapan lagi? Ya, begitu. Nah, jadi boleh ya, jadi kita harus tetap semangat ya, semangat dalam bermeditasi sebenarnya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bante penjelasannya. Jadi sama seperti tadi ya kurang lebih ya Bante sama menyandarkan badan ke dinding gitu ya. Sebisa mungkin kita lawan dan jangan bikin mental block mungkin gitu ya Bante ya. Iya, Misalnya kita jadi udah ya jarang sukanya ngeblok sendiri gitu. ya Belum jadi diblokir udah ngeblok sendiri. iya jadi udah punya mindset habis kerja nih capek udahlah gak usah meditasi gitu ya Bante. Cari Iya. alasan ya Bante. Padahal pacarnya telepon semangat. Oke Bante berarti beda ini niatnya Bante. Baik Bante, ada pertanyaan lagi di Zoom Bante. Bagaimana kalau kaki kita sakit dan kesemutan? Pikiran fokus ke kaki, objek dilonggarkan, lalu apakah boleh merentangkan kaki Bante? Tetapi merentangkan kaki kita jadi tidak waspada. Jadi mesti bagaimana Bante? Silakan Bante. Iya, ketika kaki ini sakit, ya ini sakit dulu ya, bukan kesemutan. Sakit, ya saran saya pertama ya jangan cepat-cepat diubah. Ya, jangan cepat-cepat diubah untuk coba bertahan 5 menit ke depan, ternyata nggak bisa, nggak apa-apa, sakit banget misalnya, ya coba tarik napas panjang. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menerima rasa sakit itu dulu. Ya, menerima rasa sakit itu. Nah, setelah ada penerimaan, biasanya ketegangan-ketegangan jasmaninya berkurang. Ya, karena ada perlawanan dari kita, batin menolak, ya akhirnya menjadi tegang. Jadi bukan tambah rileks tapi tambah sakit. Itu kalau meditasi sering dibulak-balik seperti goreng ikan, ya nanti tambah sakit kakinya. Itu sama seperti halnya kesemutan. Coba deh, ketika Anda kesemutan dan Anda mengganti posisinya, itu akan semakin kesemutan. Ya. Dan Anda juga bisa merenungkan, tadi aku meditasi nggak bawa semut, kok tiba-tiba muncul semut? Kan gitu. Nah, jadi itu harus motivasi Anda. Aku harus hilangkan semut ini. Tadi aku nggak bawa semut. Kesemutan. Nah, jadi berusaha kecuali kita sudah tahu ya, kakinya bisul, apa kakinya lagi borok, apa kakinya lagi luka. Nah, itu lain lagi urusannya. Ya kalau sakit banget ya udah digelonjorin baik kakinya begitu.
Ya karena memang lagi sakit. Nah, kalau misalkan kayak pakai sepatu lecet kakinya masih terus dipakai sepatunya ya salah, nanti pada lecet semua, ya. Tapi kalau kita lagi nggak ada luka, nggak ada apa, sakit kaki, ya nggak apa-apa. Ya itu jangan buru-buru diganti, gitu kan. Kecuali sudah nggak tahan sampai nangis-nangis, air mata keluar, nah boleh. Ya, diganti dengan penuh perhatian. Ya, pelan-pelan, 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 gitu ya. Ya, gitu ya jawabannya ya. Jangan cepat-cepat diganti, tetapi sabar dulu. Ya, siapa tahu dengan adanya ketidakkekalan ini, rasa sakit berangsur-angsur menjadi lenyap. Apakah perhatian diarahkan ke rasa sakit? Ya itu otomatis. Ya pasti kesadaran kita langsung pada rasa sakit itu. Nah, namun setelah kita sadar, sudah menerima rasa sakitnya, boleh kok kita balik lagi ke napas. Begitu. Baik, terima kasih penjelasannya Bante. Jadi tadi kalaupun mau diubah, kita ubah dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran ya Bante. Oke, baik, terima kasih banyak Bante. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab hari ini Bante. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bante atas bimbingan meditasi yang telah diberikan pada malam hari ini. Kiranya latihan meditasi kita pada malam hari ini bisa meningkatkan keyakinan kita pada Tiratana, terus bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengkondisikan manfaat positif bagi pengembangan batin kita, serta mengkondisikan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Nah, sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, mohon berkenan Bante untuk menyampaikan closing statement Bante. Mungkin pesan-pesan bagi kami semua Bante. Dipersilahkan Bante. Ya, renungkan hidup ini ya sebatas 1 hari saja. Kalau besok masih ada lagi, berarti kita banyak karma baiknya. Kalau kita sudah merenungkan hidup ini selalu bermanfaat dalam perharinya, maka ya keinginan untuk menunda meditasi itu tidak ada harusnya. Karena kita menganggap 1 hari ini, 24 jam ini, 1 hari yang bermanfaat. Ya, sangat berharga. Ya, dengan demikian kita selalu memanfaatkan diri untuk ya mengembangkan meditasi. Ya, pagi, malam. Atau bisa juga selalu menghadirkan kesadaran kita, perhatian kita, kewaspadaan kita, ya setiap gerak-gerik kita. Ya, begitu. Juga bisa menghadirkan ya cinta kasih dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya, yang kita lakukan ini ya harus didasari dorongan cinta kasih. Jangan sampai didorong dengan kilesa. Ya, ini kalau kita didorong dengan cinta kasih itu sudah termasuk kok pengembangan batin. Ya, jadi menghadirkan di mana kita berdiri, di mana kita berjalan, di mana kita berbaring, di mana kita duduk, harus ada cinta kasih. Ya, kadang-kadang orang jengkel cuman gara-gara suara pintunya jelek. Ya, gitu ya. Suara pintu jelek, jengkel sendiri. Itu kok suara pintu nggak ada nadanya, gitu kan? Ya, suara pintu, jengkel, marah. Ingat, semoga saya bahagia. Kan gitu. Nah, itu juga pengembangan batin. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terus berjuang untuk melakukan hal yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.
Sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berbagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada sanak saudara yang telah mendahului kita, ataupun makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Mohon berkenan kepada Bante Senajayo untuk memimpin pembacaan Patidana. Kepada Bante, disilahkan. Ya, mari kita berbagi jasa dengan pikiran kita masing-masing. Ya, semoga dengan timunan jasa yang kita lakukan yang dapat melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Bahwa tu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah buddha nubawina, sabah dhamma nubawina, sabah sangga nubawina, sada soti bawandute. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Bante. Kepada rekan-rekan yang hadir melalui Zoom, mari kita bersama-sama beranjali dan mengungkapkan rasa terima kasih kita dan rasa hormat kita kepada Bante dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Ya, terima kasih Anumodana. Semoga semua bahagia dan terus bersemangat. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bante Senajayo yang telah berkenan membimbing meditasi kita pada malam hari ini dan juga berdiskusi Dhamma. Sehat selalu Bante. Marilah kita kembali membacakan nama Karapata untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Kepada hadirin kembali dimohon untuk bersikap anjali. Mohon izin Bante, saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Ya, silakan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, demikianlah rangkaian acara meditasi online bersama pada malam hari ini. Kami memohon maaf kepada Bante, kepada rekan-rekan sedama apabila ada yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Dan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bante Senajayo, kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, yang telah mengikuti kegiatan hari ini hingga selesai. Sebelum kita tutup, mari kita saksikan pengumuman dari panitia. Kepada panitia dipersilahkan.
Informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember juga bisa disimak melalui Instagram Dhamma Metta Jember. Akhir kata, marilah kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Sila Paramita, mohon pamit. Soti Hontu, selamat malam, sehat selalu, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya.